Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Dakar Elvira dengan NPM 2317051059 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk mengganti absensi pertemuan 13 responsi AI. Jadi pertemuan 13 ini materinya yaitu fuzzy logic. Fuzzy logic itu definisinya adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pemodelan. Eh, Dia ini fuzzy logic ini berbeda dengan logika konvensional yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, true dan false atau satu dan nol. Tapi fuzzy logic ini memperkenalkan konsep nilai kebenaran yang kontinu antara nol dan satu. Dengan kata lain, fuzzy logic ini sesuatu yang bisa benar sebagian atau salah sebagian tergantung pada derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan. Nah, ini jadi contohnya kayak kalau boolean logic ini dia cuman iya atau tidak gitu, nol atau satu gitu, terlalu pasti gitu. Nah, kalau di fuzzy logic ini dia bisa kemungkinan benar, bisa bisa jadi atau tidak gitu. Kemudian konsep dasarnya, fuzzy logic ini didasarkan pada teori himpunan fuzzy yang merupakan ekstensi dari himpunan klasik. Ini ada beberapa konsep kunci dalam fuzzy logic. Yang pertama himpunan fuzzy atau fuzzy set, yaitu suatu elemen tidak hanya menjadi anggota atau bukan dari suatu himpunan, tetapi dapat memiliki derajat keanggotaan yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut termasuk dalam himpunan. Dan yang kedua yaitu ada derajat keanggotaan atau membership degree, yaitu nilai antara nol dan satu yang menunjukkan sejauh mana suatu elemen menjadi anggota dari suatu himpunan fuzzy. Nilai nol berarti elemen tidak termasuk dalam himpunan, sedangkan nilai satu berarti elemen sepenuhnya termasuk. Kemudian yang ketiga ada fungsi keanggotaan atau membership function, yaitu fungsi matematis yang mengukur derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan fuzzy. Nah, fungsi ini bisa berbentuk linear, segitiga, trapezoid, Gaussian, atau bentuk lainnya, tergantung pada bagaimana suatu kategori didefinisikan. Yang keempat yaitu ada operasi himpunan fuzzy. Operasi ini mirip dengan dalam teori himpunan klasik, namun diterapkan dengan pendekatan fuzzy dengan beberapa operasi dasar yaitu union atau gabungan, intersection atau irisan, komplement. Sistem fuzzy ini digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastiannya. Sistem fuzzy ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu fuzzification adalah proses mengubah input yang berupa nilai numerik menjadi nilai fuzzy. Proses ini menggunakan fungsi keanggotaan untuk mengonversi input yang jelas dan menjadi nilai fuzzy. Kemudian yang kedua ada fuzzy role based system, yaitu sistem fuzzy yang menggunakan aturan fuzzy yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada. Aturan ini memiliki bentuk seperti if then yang menunjukkan relasi antara kondisi dan aksi. Kemudian yang ketiga yaitu ada inference engine adalah bagian dari sistem fuzzy yang mengeksekusi aturan fuzzy untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Kemudian yang keempat, diffusification adalah proses inference selesai, hasil yang diperoleh masih dalam bentuk fuzzy, yaitu dengan derajat keanggotaan yang tidak pasti. Diffusification ini mengubah hasil fuzzy menjadi nilai yang lebih konkret untuk digunakan dalam sistem nyata. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan fuzzy logic. Keuntungannya menangani ketidakpastian, mudah dimengerti, fleksibilitas, dan meningkatkan kinerja sistem. Untuk kelemahannya, dia terlalu kompleksitas di dalam sistem. Dan yang kedua kurang tepat untuk masalah yang pasti karena fuzzy logic ini dia memiliki beberapa kemungkinan, jadi tidak pasti. Dan yang ketiga yaitu pemilihan fungsi keanggotaan. Nah, selanjutnya ada aplikasi fuzzy logic. Contoh aplikasi utamanya adalah kontrol otomatis atau fuzzy control system. Yang kedua sistem rekomendasi, ketiga pengolahan citra dan suara, empat diagnosa medis, lima pengendalian mobil otonom.
Nah, di sini implementasi fuzzy logic. Kalau kita mau ngoding implementasi fuzzy logic, kita harus import library-nya, yaitu import numpy snp, itu digunakan untuk operasi matematika dan array. Kemudian yang kedua import matplotlib.pyplot splt ini untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan fuzzy. Selanjutnya masukkan Fuji ke anggotaan Fuji dengan seperti ini codingannya def linear down xaber return np.clip b min x per b min a 0,1. Untuk linear down ada linear up dan triangle. np-clip ini digunakan untuk membatasi nilai antara 0 hingga 1. Kemudian ketiga fungsi ini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan Fuji. Selanjutnya ada fujifikasi input dan aturan-aturan Fuji Tsukamoto. Seperti ini codingannya. Untuk di bagian itu kita menghitung derajat keanggotaan dari input yang diberikan. Masing-masing input dikategorikan ke dalam 3 label, yaitu permintaan, sedikit, cukup banyak, persediaan, sedikit, cukup banyak, permintaan, rendah, sedang, tinggi, seperti itu. Kemudian ada fungsi output dan aturan Fuji. Nah, codingannya seperti ini. Fungsi prot sedikit, prot sedang, prot banyak itu di dalam codingan fungsi output itu untuk menghitung outputnya berdasarkan derajat keanggotaan. Kemudian metode Tsukamoto ini setiap aturan menghasilkan satu nilai output krips Z. Nah, untuk di aturan Fuji yang rules ini ada di dalam kurungnya ada min, kemudian sedikit tinggi, sedikit sedang, sedikit rendah itu. Min itu digunakan karena operator n dalam Fuji sama dengan minimum. Nah, setiap aturan disimpan dalam list rule sebagai tuple. Kemudian ada defusifikasi. Codingannya seperti ini yaitu menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kemudian ada simbol ini adalah derajat kebenaran dari rule dan Z adalah output dari rule tersebut. Jika semuanya ini 0 tidak ada rule aktif, hasilnya default kan 0. Kemudian ada visualisasi seperti ini codingannya menggunakan PLT plot, PLT title, grafik permintaan, grafik produksi. Itu untuk menunjukkan input dan hasil outputnya. Dan terakhir ada pemanggilan fungsi dan output final. Nah, fungsi Fuji Tsukamoto ini akan melakukan fujifikasi, menentukan aturan yang aktif, menghitung hasil produksi dengan metode Tsukamoto, dan menampilkan grafik jika tampilan grafik sama dengan true. Nah, mungkin itu saja video penjelasan pertemuan 13 pengganti absen responsi AI dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.